Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, baik. Hari ini saya akan memberikan sedikit materi tentang infeksi menular seksual pada remaja. Jadi kondisi ini adalah kondisi yang bukan menakut-nakutin, tetapi ini merupakan informasi. Jadi saya harap dengan informasi ini angka kejadian kasus baru dengan infeksi menular seksual sudah dapat diturunkan. Baik. Pagi ini saya mulai dengan materinya. Nanti bisa bertanya langsung ataupun nanti kita ada di ujung acara saya ada kasih kuis sedikit ya. Baik, kita mulai. Oke, infeksi menular seksual pada remaja ya. Jadi ini target kita adalah para remaja agar tidak menderita infeksi menular seksual. Jadi kondisinya ini adalah kondisi yang dapat terkena oleh siapa saja, baik pria maupun wanita. Baik, apa sih sebenarnya infeksi menular seksual itu? Ya, jadi kondisinya adalah infeksi menular seksual itu adalah penyakit yang ditularkan secara hubungan seksual, ya, baik itu melalui kemaluan maupun melalui oral. Jadi kondisinya penularan ini bisa lewat kemaluan dan juga oral, ya. Dan juga nanti ada beberapa penyakit yang malah bisa tertular lewat darah, cairan tubuh, bahkan dapat menular kepada bayi yang baru lahir atau bayi dalam kehamilan. Ya. Jadi kondisi ini perlu kita sampaikan agar kondisi-kondisi infeksi menular seksual tidak tertular kepada remaja-remaja saat sekarang ini. Kita mulai dengan beberapa penyakit infeksi menular yang sering dan biasanya terjadi. Ya. Oke, jadi ini beberapa jenis infeksi menular yang paling sering terjadi yang bisa menular ya, baik terhadap diri dan pasangan juga terhadap ibu hamil dan juga bayinya. Jadi ketika infeksi menular ini terkontak dengan seorang pasien ya, maka bisa menyebabkan penularan kepada pasangannya. Kita mulai dari yang pertama ya. Untuk infeksi menular seksual yang sering terjadi adalah ini dia chlamydia ya. Chlamydia ini merupakan infeksi menular seksual ya. Tapi dengan kondisi adalah tanpa gejala. 90% pasien dengan chlamydia ini tanpa gejala. Disebabkan oleh siapa? Chlamydia trachomatis. Dia tanpa gejala 90%. Jadi menganggap dirinya sehat atau pasangannya sehat, tapi bisa saja tertular dengan infeksi menular seksual. Dan keluhan itu akan muncul berbeda-beda setiap pasiennya. Pada wanita bisa saja hanya keluhan sebatas keputihan. Sebatas keputihan saja tanpa gejala 90%. Tapi bisa juga kalau sudah berat menimbulkan keluhan rasa panas dan nyeri saat buang air kecil. Sedangkan pada pria keluhannya juga tanpa gejala. Ya. Dan yang mungkin terjadi dengan gejala adalah hanya keluar cairan dari kemaluan. Disertai dengan rasa perih. Diri sehat, berganti-ganti pasangan, tetapi sudah terkena penyakit infeksi menular seksual. Oke. Yang kedua adalah gonore, kencing nanah. Ini kencing nanah ini merupakan suatu penyakit ya yang disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae. Ini adalah penyakit infeksi menular seksual yang paling ya sering dikeluhkan adalah kencing nanah. Ya, jadi kalau laki-laki terkena gonorrhoeae, Neisseria gonorrhoeae, maka kencingnya akan nanah. Ya. Sedangkan perempuan bisa saja sekret kemaluannya yang mukopurulen, kental seperti ingus, menganggap sebagai keputihan-keputihan biasa. Rupanya sudah tertular dengan infeksi Neisseria gonorrhoeae. Dan ini Neisseria gonorrhoeae, ingat ya, Neisseria gonorrhoeae bisa menyebabkan penularan kepada ibu hamil dan bayinya yang dilahirkan. Sehingga ibu hamil dengan Neisseria gonorrhoeae terkena GO, kencing nanah dan melahirkan bayinya bisa terkena konjungtivitis gonorrhoeae. Jadi matanya bayinya juga bernanah. Serem nggak? Ya, jadi jangan anggap remeh ketika seorang wanita terkena penyakit menular seksual gonorrhoeae, ya, ketika dia hamil dan melahirkan bayinya, mata bayinya juga bernanah. Konjungtivitis gonorrhoeae namanya. Jadi hati-hati ya. Ingat ya, kencing nanah ini ya keluhannya khas dengan keluhan keluar
pada laki-laki kencingnya bernanah dan ada nyerinya. Sedangkan pada wanita hanya keluarnya bisa berupa sekret kemaluan yang mukopurulen, kental seperti hingus warnanya. Ya, oke, baik. Yang ketiga ini adalah kita bahas adalah sifilis, raja singa. Raja singa sama. Sifilis ini adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh Treponema pallidum. Treponema pallidum ini menyebabkan penularannya biasanya dengan kontak langsung dari lesi. Ya, jadi kelamin seseorang luka, ya, kontak dengan kelamin orang lainnya, terkontaminasi dengan lukanya, maka akan tertular. Khas pada sifilis ini adalah luka pada kemaluan tanpa rasa nyeri. Jadi orangnya luka tapi nggak sakit, nggak perih, nggak ada nyerinya sama sekali. Jadi dia tenang-tenang aja. Padahal dia sudah tertular suatu penyakit infeksi menular seksual. Ciri khas dari sifilis adalah luka tanpa nyeri di kemaluan. Hati-hati yang punya luka pada kemaluan gak nyeri. Nah, dipikirkan, apakah aku tertular dengan penyakit menular seksual? Dengan perilaku aku berganti-ganti pasangan. Pikirkan kembali. Ya, jadi kondisinya ketika ada luka tanpa nyeri, sifilis adalah targetnya. Ya, dan kondisinya pasien merasa sembuh nantinya. Sembuh, terkontak dengan sembuh, lukanya hilang sendiri. Tapi ingat, ya, bakterinya Treponema pallidum tetap ada di dalam darah. Ya, tetap ada di dalam darah dan kondisinya Treponema pallidum ini akan menetap di dalam darah dan nantinya akhirnya akan menyebabkan kondisi bisa menyebabkan khas ya penularannya ke bagian tubuh lain pada tangan dan jari-jari kaki. Tangan dan jari-jari kakinya akan khas. Di mana sifilis ini dapat menular dari ibu hamil kepada bayinya. Makanya salah satu screening pada ibu hamil di saat sekarang ini wajib melakukan pemeriksaan sifilis. Ya, jadi semua ibu hamil di Indonesia ini sudah melakukan wajib screening sifilis. Kenapa? Sifilis menular dari ibu hamil kepada bayinya. Ya, ingat luka tanpa nyeri khas pada sifilis. Ya, dan ibu hamil dengan sifilis menularkan kepada bayinya. Jadi ketika ada seorang ibu hamil dengan kondisi belum terscreening maka wajib melakukan screening sifilis. Oke, ya, yang berikutnya adalah human papilloma virus. Ya, ini saya akan bahas lebih banyak dibandingkan infeksi menular seksual lainnya. Human papilloma virus saya akan bahas lebih dalam dibandingkan infeksi menular seksual lainnya. Kenapa? Human papilloma virus merupakan salah satu penyebab ya kanker. Ya, jadi penyebab kanker ya nomor 2 terbanyak pada perempuan. Diketahui human papilloma virus adalah menyebabkan kutil kelamin. Kutil pada kelamin ya. Jadi punya kutil pada kelamin pasti disebabkan oleh human papilloma virus. Tapi ini tipenya yang loris, tipe nomor 6 dan 11. Ya, human papilloma virus tipe loris 6 dan 11 hanya menyebabkan kutil kelamin. Tapi jangan salah, ketika kamu terkena dengan human papilloma virus tipe siap berhadapan dengan kamu. Ya. Jadi ingat, human papilloma virus tipe high risk 16 dan 18 adalah penyebab kanker serviks. Jadi ketika kamu kena infeksi menular seksual, ujung-ujungnya bisa menjadi kanker. Ya benar, kamu terkena yang namanya human papilloma virus tipe yang high risk 16 dan 18. Data tahun 2022 bahwa kanker serviks di dunia adalah penyebab terbanyak kanker pada wanita setelah kanker payudara, di mana kasus baru kanker serviks tahun 2022 sebanyak 660.000 di dunia dengan kematian sebanyak 350.000. Artinya apa? Semua kasus baru dengan kanker serviks 50% pasiennya meninggal. Ya. Dan angka ini adalah 2 kali lipat meningkat dari data tahun 2008. Serem nggak? Ya, jadi datanya terus meningkat kanker serviks ini di dunia. Dan di Indonesia sendiri datanya kanker serviks ini adalah kanker nomor 2 terbanyak juga di Indonesia setelah kanker payudara pada perempuan. Ya, jadi kanker payudara pada perempuan itu adalah nomor 1, kemudian kanker serviks adalah yang nomor 2 terbanyak di Indonesia dan di dunia. Di mana kasus baru di Indonesia sebanyak 366.000 dan angka kematian sebanyak 20.600. Juga sama, ini 50% pasien dengan kanker serviks kasus baru mengalami kematian. Dan data ini meningkat 2 kali lipat di Indonesia sejak tahun 2008.
serem ya. Datanya terus meningkat sepanjang tahun ya. Kenapa? Ya, kita harus waspada makanya. Di mana angka kejadian kanker serviks ini sebanyak 23 per 100 ribu perempuan. Dengan angka kematiannya adalah sebanyak 13 per 100 ribu perempuan. Dan ujung-ujungnya negara Indonesia adalah negara dengan angka kejadian kanker serviks tertinggi di Asia Tenggara. Serem ya, negara kita sebagai negara dengan kanker serviks tinggi di Asia Tenggara. Angka kejadian kanker serviks cukup banyak. Kenapa angka kejadian kanker serviks ini bisa banyak di Indonesia? Kenapa kanker serviks ini banyak yang mati di Indonesia? Pertama alasannya, karena angka ya screeningnya rendah. Perempuan yang sudah aktif secara seksual tidak melakukan screening. Angka screening ya dari kanker serviks di Indonesia hanya 14%. Ya, sedangkan angka vaksinasi di Indonesia juga sangat rendah, hanya sekitar 5%. Makanya kanker serviks banyak terjadi. Dan yang jadi masalahnya adalah kanker serviks datang di Indonesia ini sudah stadium lanjut. 85% pasien datang di kita di Indonesia adalah 85% dengan stadium lanjut. Jadi yang terpenting adalah kita bisa mencegahnya dan bisa kita screening. Ingat, kanker serviks ini disebabkan oleh human papillomavirus ya, yang ditularkan awalnya dari infeksi menular seksual yang tipe high risk, tipe 16 dan 18, ujung-ujungnya menjadi kanker serviks yang disebabkan oleh human papillomavirus. Dan ingat, kanker serviks ini adalah satu kanker yang dapat dicegah dan dapat di screening, dapat dideteksi. Kanker serviks, kanker yang dapat dicegah. Bagaimana pencegahannya? Pencegahannya yang pertama dilakukan dengan vaksinasi ya, vaksinasi HPV. Di Indonesia kita sudah melakukan vaksinasi HPV dengan yang quadrivalen dan juga nonavalen. Yang quadrivalen melindungi terhadap tipe low risk 6, 11, 16 dan 18. Dan yang nonavalen melindungi terhadap 9 tipe 6, 11, 16, 18, 31, 32, 45, 2. Pencegahan primer yang kita lakukan di Indonesia untuk mengurangi angka kejadian kasus baru kanker serviks. Dan untungnya lagi di Indonesia sudah dilakukan vaksinasi secara gratis bagi anak-anak usia 9 sampai 16 tahun. Diberikan vaksinasi kanker serviks secara gratis ya. Jadi ketika anak usia SD kelas 5 dan kelas 6 SD di Indonesia sudah dilakukan vaksinasi HPV secara gratis. Ini adalah suatu kemajuan untuk kita untuk mencegah kejadian kanker serviks di Indonesia. Perlu diketahui bahwa setiap jamnya di Indonesia terdapat 2 perempuan meninggal karena kanker serviks. Ya, dan terdapat 100 kasus baru setiap harinya kanker serviks dengan 57 kasus meninggal setiap harinya. Ingat ya, terdapat 2 perempuan meninggal setiap jamnya di Indonesia karena kanker serviks. Terdapat 100 kasus baru kanker serviks setiap hari dengan 57 pasien meninggal kanker serviks kasus baru setiap hari. Tunggu serem ya. Jadi kita mencegahnya dengan cara vaksinasi HPV. Cara kedua lah kanker serviks ini bisa di screening ya. Ingat, bagi wanita yang sudah aktif secara seksual minimal 3 tahun wajib melakukan screening. Artinya apa? Dengan screening ini kita bisa mendeteksi secara dini apakah ada prereaksi kanker atau tidak ya. Jadi dengan screening yaitu dengan IVA test, pap smear ataupun HPV DNA wajib dilakukan bagi pasien wanita yang sudah aktif secara seksual minimal 3 tahun. Oke, jadi saya lebih banyak menekankan kepada human papillomavirus ini. Kenapa? Angka cukup tinggi di Indonesia ya sebagai penyebab kanker serviks ya. Nomor 2, penyebab kematian juga tertinggi karena kanker bagi perempuan. Oke, saya lanjutkan untuk infeksi menular seksual lainnya. Ya. Infeksi menular seksual lainnya adalah ini dia, ada yang namanya herpes genitalia. Herpes genitalia ini disebabkan oleh virus ya, virus. Nama virus dia herpes genital ini ada virus tipe 1 dan tipe 2 ya. Virus tipe 1 itu biasanya mengenai daerah mulut. Sedangkan virus tipe 2 ya mengenai daerah kemaluan. Tetapi karena perilaku seksual yang berubah, bisa saja virus tipe 1 pindah ke kemaluan dan virus tipe 2 pindah ke mulut. Jadi herpes genital ini adalah suatu penyakit yang disertai dengan virus. Khasnya adalah luka dengan nyeri.
Berbeda dengan sifilis tadi. Kalau sifilis luka tanpa nyeri, tetapi untuk herpes genital terdapat luka dan nyeri. Ya, karena disebabkan oleh virus dan mengenai persarapan, dia akan menyebabkan rasa nyeri. Ingat, luka dengan nyeri pada kemaluan, hati-hati, kamu menderita herpes genital. Luka tanpa nyeri pada kemaluan, jangan tenang-tenang saja. Belum tentu kamu bisa saja kena sifilis. Harus hati-hati. Yang sudah aktivitas seksual, ya kontrol, ya waspadalah infeksi menular seksual menyerang. Dan risiko terjadinya kanker dan keganasan juga meningkat. Oke, saya lanjut. Infeksi menular seksual lainnya adalah HIV dan AIDS. HIV dan AIDS sudah pasti orang sudah pada kenal. Semua orang sudah pada tahu. Dan ini adalah infeksi yang disebabkan oleh virus. HIV itu adalah suatu virus ya yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Di mana ya semua pasien yang mengalami HIV ya sebagian besar ya hampir seumur hidupnya tidak akan menampakkan tanda dan gejala. Jadi jangan salah ya. Ketika seorang wanita, seorang pasangan terkena HIV ya, hampir sepanjang hidupnya bisa saja dia tanpa gejala. Ketika timbul gejala yang namanya ya dan timbul sampai dengan AIDS ya, berarti seorang pasien sudah di ujung stadium daripada penyakitnya. Ya, kenapa? Ini sudah menunjukkan bahwa kondisi kekebalan tubuhnya sudah sangat turun sehingga kondisinya sudah menjadi AIDS, dan kondisi ini adalah kondisi daripada final dari penyakit HIV-nya. Jadi ketika seorang kena dengan HIV bisa saja tanpa gejala, tapi ketika sistem kekebalan tubuhnya terus menurun muncullah dia AIDS ya, dan ini harus diwaspadain ya. Yang terakhir, infeksi menular seksual yang disebabkan oleh Trichomonas. Ya, Trichomonas ini adalah suatu parasit protozoa ya yang disebabkan oleh Trichomonas vaginalis ya. Trichomonas vaginalis ya, disebabkan oleh Trichomonas vaginalis ya. Jadi ini biasa keluhannya ya bisa saja hanya keputihan tetapi dengan rasa nyeri ya, dan keputihannya juga bisa berbau ya. Jadi kondisinya Trichomonas vaginalis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh protozoa dengan keluhan yang tidak juga spesifik tetapi bisa menyerang dua pasangan. Ingat, yang perlu saya tekankan bahwa semua penyakit menular seksual ini ya bukan hanya satu pasangannya saja yang harus diatasi, dua-duanya. Nah, penyebaran penyakit menular seksual ini adalah seperti bermain bola pingpong. Tidak ada orang main bola pingpong satu meja dengan main sendiri, nggak ada. Satu meja bermain bola pingpong pasti ada 2 atau 4 orang ya. Makanya seluruhnya harus diobatin, pasangannya dan dirinya. Karena penularan infeksi menular seksual ini seperti bermain bola pingpong. Lontar sana, lontar sini, kena sana, kena sini. Hati-hati, infeksi menular seksual menghantuin. Ya, baik, saya lanjut. Ini dia siapa saja yang memiliki resiko menderita infeksi menular seksual, yaitu orang yang memiliki multi partner. Seperti saya bilang tadi, bahwa orang yang memiliki dan berganti-ganti pasangan ini beresiko terhadap infeksi menular seksual. Yang manapun dia bisa kena. Kita tidak tahu dia hanya bisa pilih satu macam. Tidak. Bisa saja dia kena sekaligus rame-rame. Dari Trichomonas sampai HIV. Bisa saja ya. Tidak bisa memilih satu macam jenis penyakit menular seksual yang terkena ya. Jadi pastikan tidak memiliki multi partner, berganti pasangan ya. Melakukan hubungan seksual tanpa pengaman kondom ya. Tapi jangan bangga dulu, jangan senang dulu dengan kondom. Hubungan seksual pasti aman tanpa kena penyakit menular seksual. Belum tentu. Karena bagian dari organ genital atau bagian mulut yang tidak terlindungi bisa terkena infeksi menular seksual. Yang tidak tertutup dengan lapisan kondom, maka bagian tersebut bisa terkena infeksi menular seksual ya. Kemudian adalah pasien-pasien yang mendapatkan mitos-mitos hanya tentang infeksi menular seksual. Ini sangat beresiko sekali. Makanya kita mengadakan acara ini agar mendapatkan informasi yang benar ya, tidak hanya sebuah mitos yang justru mitos itu merupakan suatu anggapan yang bisa saja salah. Nanti kita lihat videonya beberapa mitos-mitos yang dianggap suatu mitos tapi adalah suatu kesalahan ya. Kemudian adalah pasien seksual yang memiliki resiko tinggi. Misalnya pasangannya pure, murni tidak berganti-ganti pasangan, tetapi partnernya malah berganti-ganti pasangan. Ini otomatis membawa infeksi menular seksual bagi pasangannya.
Dan kondisi ini harus diwaspadai. Yang terpenting adalah saling terbuka dengan pasangannya ya, untuk mencegah infeksi menular seksual tersebut. Baik, saya lanjutkan. Ya, ini kita saksikan video mitos dan fakta dari beberapa infeksi menular seksual yang biasa dianggap mitos. Baik, jadi begitulah ya, kita meluruskan mitos-mitos yang beredar agar mendapatkan informasi yang tepat. Dan ketika sudah mendapatkan informasi, lindungilah diri agar tidak menderita infeksi menular seksual. Baik, ini ada beberapa pertanyaan buat seru-seruan aja ya, nggak ada salah benarnya ya, tapi dijawablah buat seru-seruan. Jadi kondisinya ini ada 3 pertanyaan dan nanti dijawabnya di kolom chat saja dengan menyebutkan jawabannya ya. Bagi yang mau berpartisipasi boleh langsung di kolom chat, nanti dijawab pertanyaan. 3 pertanyaannya. Saya mulai dari yang pertama. Ini pertama. Oke, ya. Kira-kira kenapa dia ini? Kalau ada yang tahu silakan boleh dijawab ya. Kira-kira kenapa dia? Ya. Jadi ini adalah kondisi pasien dengan infeksi menular seksual. Ya, ada yang jawab itu Ditara. Oke, Ditara udah jawab. Mutiara udah jawab. Makasih yang sudah berpartisipasi. Berarti menyimak dari tadi ya. Suhendra juga jawab, ya sudah berpartisipasi dengan kuis. Fadil juga, ya hampir yang menjawab. Fadil juga menjawab. Berarti memang berpartisipasi secara online dan melihat tampilan-tampilan slide-nya tadi ya. Oke, ya jawabannya ya benar. Ini adalah suatu gonore ya. Jadi ini adalah pasien yang menderita kencing nanah. Jadi kencing nanah itu seperti ini ya, benar-benar nanah keluar dari kemaluannya. Serem nggak? Ya serem. Jadi jangan terkena infeksi menular seksual. Oke, baik, kuis berikutnya. Makasih yang sudah berpartisipasi ya. Yuk, ini lanjut kuis yang kedua. Boleh dilihat. Nih, mana kira-kira yang sangat beresiko terkena? Kira-kira yang mana? Ayo, boleh berpartisipasi untuk menjawab di kolom chat saja. Nanti saya baca juga. Sudah. Jadi kondisi siapakah yang mungkin ini terkena dengan infeksi menular seksual? Ya. Jadi kondisi ini adalah kondisi yang menyebabkan seorang terkena infeksi menular seksual, dan itu adalah ya makasih Tara, Suendra juga udah ya benar jawabannya A juga katanya, ya benar ya A juga. Jadi kondisinya adalah multi partner adalah resiko terkena penyakit ya infeksi menular seksual. Jadi prinsipnya monopartner atau setia pada satu pasangan adalah upaya pencegahan agar tidak terkena infeksi menular seksual. Terima kasih yang sudah berpartisipasi untuk menjawabnya. Baik, terakhir boleh dilihat ini dia. Apakah kira-kira untuk agar tidak terkena infeksi menular seksual? Salah satunya gimana? Mencegah agar tidak terkena infeksi menular seksual. Silakan. Mutiara, keren. Oh, yes. Ini yang sudah bergabung dari tadi pinter-pinter. Ya, berarti informasinya nyampai, targetannya nyampai ya. Jawabannya benar, vaksinasi. Salah satu, makasih juga Fadil sudah bergabung ya. Udah menjawab, berarti menyimak dari awal sampai akhir acara. Dan kondisinya jawaban ini adalah salah satu upaya pencegahan primer yang dapat kita lakukan untuk mencegah agar tidak terkena infeksi menular seksual. Jadi inilah beberapa kuis ya yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir, dan semua yang menjawab juga adalah menjawab dengan benar. Terima kasih sudah bergabung dan menjawab kuis ini ya. Baik, saya rasa sudah demikian dari saya. Jika ada pertanyaan, nanti saya mohon dari Dr. Fathia sebagai moderator untuk membacakannya. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya yang sangat menarik, informatif ya kan, dan menambah wawasan ya bagi kita semua tentunya. Terima kasih juga atas partisipasi aktif dari para peserta yang sudah menjawab kuis-kuis yang sudah ditayangkan dengan benar ya. Izin dok, sebelum kita akhiri sesi ini, mungkin ada pertanyaan ya, kita masuk ke sesi Q&A atau sesi pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat kita ya kan. Mungkin yang pertanyaan pertama, ada yang mau bertanya nih dok, kira-kira apakah IMS atau infeksi menular seksual itu bisa sembuh total atau ada yang menetap seumur hidup? Silakan dokter. Oke, baik ya. Infeksi menular seksual ya sebenarnya bisa diobatin ya. Dengan kondisi adalah kita sadar bahwa kita
beresiko tertular. Tetapi pasien merasa dirinya adalah pasien yang sehat tanpa gejala. Inilah yang berbahaya. Kenapa? Infeksi menular seksual dia tetap ada di dalam tubuh pasien tersebut. Dan ketika sudah sampai dengan kondisi yang parah baru datang berobat, maka tidak dapat ditangani dengan baik lagi. Jadi prinsipnya ketika kita memiliki resiko infeksi menular seksual, maka lakukanlah screening, pemeriksaan. Ya, jangan menganggap diri kita sehat tanpa gejala berarti kita tidak terkena, sedangkan kita sebagai seorang yang memiliki resiko tertular dengan infeksi menular seksual. Prinsipnya adalah ketika kamu memiliki faktor resiko terkena infeksi menular seksual, segera periksakan diri, maka infeksi menular seksual dapat diotasin dengan sembuh. Gitu dia. Oke, baik dokter. Terima kasih penjelasannya dokter. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Apakah IMS bisa mempengaruhi kesuburan di masa depan? Pasti, ya. Jawabannya pasti, ya. Berapa persen? 100%, ya. Orang yang terkena infeksi menular seksual, baik laki-laki maupun perempuan, bisa menjadi infertil, mandul bahasa awamnya, ya, tidak subur. Kenapa? Salurannya tersumbat karena infeksi tersebut. Seperti tadi saya sebutkan, seorang wanita yang mengalami infeksi menular seksual, saluran tubuhnya bisa tersumbat, buntu, sehingga sel sperma tidak bisa membuahi sel telur. Atau seorang laki-laki, ya, terkena infeksi menular seksual, maka saluran epididymisnya buntu sehingga sel sperma tidak bisa keluar, terjadi obstruksi. Jadi jawabannya pasti terjadi, ya. Ketika seorang menderita infeksi menular seksual akan mempengaruhi tingkat kesuburannya di masa yang akan datang. Baik dokter, terima kasih. Berarti pasti ya jawabannya ya untuk yang bertanya. Jadi dapat mempengaruhi kesuburan pada masa depan. Nah ini selanjutnya dok, ada dari Putri Nurhayati. Selamat siang dok, ingin bertanya nih, dari berbagai jenis IMS, mana sih yang paling sering terjadi pada remaja saat ini? Oke, terima kasih Putri. Seperti saya bilang tadi ya, ketika seorang memiliki multi partner, pasangannya berganti-ganti atau dirinya juga berganti-ganti pasangan, prinsipnya multi partner, maka kamu tidak bisa memilih akan terkena IMS yang mana. Ya, jadi kondisinya infeksi menular seksual bisa kena satu macam aja atau malah kena rame-rame. Semuanya bisa kena pada diri seseorang. Jadi tidak ada bisa kita tahu ketika seseorang memiliki multi partner dia akan kena lebih banyak penyakit ini. Tidak. Ya, tetapi bisa saja kena satu dua macam atau malah kena seluruhnya dengan infeksi menular seksual. Jadi prinsipnya jangan pernah melakukan hubungan seksual dengan multi partner ataupun partnernya yang memiliki pasangan seksual lebih dari satu. Jadi kenapa? Karena kita tidak bisa memilih akan kena IMS yang mana. Gitu dia. Oke baik, jadi jenis IMS manapun bisa sering terjadi ya dok ya, tergantung yang mana terkena. Nah ini ada pertanyaan lanjutan dok, izin tanya dok, untuk IMS yang tidak diobati secara baik, apa dampak jangka panjangnya ya dok? Oke ya, seperti tadi saya sebutkan ya, ketika seseorang menderita IMS dan tanpa gejala, tanpa keluhan, dan dia yang paling fatalnya merasa dirinya sehat, hati-hati ya. Karena kondisi ini bukan hanya menyebabkan suatu masalah di kemudian hari, di masa mendatang, tetapi juga bisa menyebabkan kematian. Ya, kenapa? Misalnya saja dia terkena dengan virus HPV, Human Papilloma Virus tipe yang Harris 16 dan 18. Ujung-ujungnya menjadi kanker serviks. Usia muda kena kanker serviks. Ya, kenapa? Angka harapan hidupnya ya sangat rendah. Kenapa? Pasien dengan kanker serviks kasus baru 50% meninggal. Ya, jadi kondisinya ketika yang paling fatal itu yang paling parah adalah pasiennya tidak merasa dirinya resiko terkena. Jadi merasa dirinya aman, tidak ada keluhan, tidak ada gejala, anteng-anteng aja udah. Padahal dia memiliki resiko berganti-ganti pasangan. Hati-hati, orang yang seperti inilah yang beresiko ya terkena berbagai macam infeksi menular seksual, mulai dari yang paling ringan sampai menjadi keganasan dan menyebabkan kematian karena terkena infeksi menular seksual. Gitu dia kira-kira. Ya, baik dokter, terima kasih. Untuk para peserta yang join pada webinar pada pagi hari ini, boleh diisi link absensi yang sudah tertera di kolom chat ya. Kemudian dok, ada satu pertanyaan nih ya, yang mungkin terakhir di kolom chat. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kanker serviks mungkin bisa terjadi pada wanita yang belum memiliki riwayat aktivitas seksual, mengingat infeksi HPV mungkin menjadi penyebab utamanya? Dan bagaimana sih peran tenaga medis untuk melakukan pendekatan
terhadap pasien yang nggak mau jujur atau enggan jujur? Oke, Dok, silakan. jadi prinsipnya ya, HPV tidak akan pernah tertular tanpa aktivitas seksual. Ya, jadi human papilloma virus itu adalah penyakit infeksi menular. Namanya penyakit infeksi menular itu seksual, aktivitas seksual, baik melalui kemaluan, baik melalui mulut. Jadi nggak ada lagi tuh, percaya ya, jangan pernah percaya mitos katanya mandi bareng, ya, pakai kloset bareng, ya, kena kanker serviks, nggak ada ya, mandi di kolam bareng kena kanker serviks, nggak ada ya, pakai handuknya bareng kena kanker serviks, nggak ada. Kanker serviks itu hanya melalui aktivitas seksual. Jadi bagi wanita yang belum aktif secara seksual, mungkin nggak terkena kanker serviks? Nggak mungkin, nggak akan bisa. Kenapa? Kanker serviks hanya menular melalui hubungan seksual. Jadi bagi wanita yang belum aktif secara seksual, untuk tidak terkena kanker serviks, segera vaksin. Ya, segera vaksin. Itu adalah upaya pencegahan primer. Oke. Bagi wanita yang sudah melakukan aktivitas seksual minimal 3 tahun, wajib melakukan yang namanya screening, yaitu pemeriksaan HIV test, pap smear, dan HPV DNA. Ini adalah screening dasar yang bisa dilakukan di fasilitas puskesmas, ya, HPV, HIV dan pap smear. Gitu. Jadi kondisinya lakukanlah pemeriksaan ketika kamu sudah melakukan aktivitas seksual. Tetapi ketika belum melakukan aktivitas seksual, maka kanker serviks tidak akan pernah terkena. Ya. Terus bagi pasien yang tidak jujur kepada tenaga kesehatan, ya, resikonya pasiennya rugi sendiri. Ya. Kenapa? Ketika pasien tidak jujur dan dia menganggap dirinya sehat tanpa keluhan, tanpa gejala, ingat ya, penyakit ini akan berlanjut di masa yang akan datang sehingga akan memperburuk kondisinya. Misalnya saja seperti tadi, pasien dengan HIV positif tidak akan menemukan gejala sama sekali ya, tanpa gejala dia bisa beraktivitas sehari-hari dengan kita. Tetapi kondisinya ketika sistem imunnya sudah turun, maka timbullah AIDS. Ini sudah berat sehingga merugikan pasiennya. Jadi harus jujur ke tenaga kesehatan, dan itu kejujurannya adalah untuk membantu pasiennya sendiri. Ya, demikian. Baik dok, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir, bagaimana sih cara menghilangkan stigma sosial terhadap orang yang terinfeksi infeksi menular seksual agar mereka berani berobat? Oke, ya, stigma sosial ya, ini adalah yang perlu kita tekankan bahwa ya, kondisinya dengan pasien infeksi menular seksual ya, bukan suatu ya kondisi yang membunuh kamu ya, bukan suatu yang pasti akan mematikan kamu. Jadi ketika kamu sadar sadar saja beresiko terkena infeksi menular seksual, segera periksakan diri, nggak usah malu. Kenapa? Ya, ketika kamu sadar beresiko tetapi kamu menganggap remeh tanpa keluhan, tanpa gejala, justru itulah yang menyebabkan kondisinya memperberat kondisi kamu di akan datang dan otomatis tidak bisa membantu nantinya. Jadi pasien-pasien yang merasa dirinya beresiko terkena infeksi menular seksual, kita sarankan segera berkonsultasi untuk melakukan beberapa pemeriksaan. Dan pemeriksaan ini bisa dilakukan dengan pemeriksaan standar saja nantinya, lewat darah misalnya gitu ya, bisa dilakukan. Dan kondisinya seperti tadi, ketika seorang sudah aktif secara seksual ya, tapi dia merasa dirinya beresiko, dia pengen tahu dia kena kanker serviks atau enggak, bisa kok dilakukan yang namanya HIV test, bisa kok yang dilakukan namanya pap smear, dan itu bisa dilakukan di mana? Di puskesmas, di pelayanan primer. Nggak usah mesti jauh-jauh, dekat sebelah rumah ada puskesmas, datang. Saya pengen pap smear, saya pengen IVA. Bisa dilakukan dan itu semuanya pelayanan. Jadi kondisinya adalah ketika kamu merasa memiliki resiko terkena kanker serviks atau resiko terkena infeksi menular seksual tanpa keluhan, tanpa gejala, segera periksakan diri. Jangan cuek, jangan acuh karena tidak ada gejala, tidak ada keluhan, aku aman. Itu yang salah. Baik, demikian. Baik, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Semoga dapat menambah pemahaman bagi kita semua ya. Saya kembali mengingatkan untuk para peserta untuk dapat mengisi link absensi yang tertera di kolom chat. Terima kasih juga atas partisipasi aktif dan pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Sebelum kita akhiri sesi Q&A ini, kami persilahkan kepada Dr. Aidil untuk memberikan kesimpulan singkat terhadap materi webinar kita pada pagi hari ini. Silahkan dokter. Oke, baik. Infeksi menular seksual adalah suatu penyakit yang bisa diobatin. Jadi ketika seseorang memiliki resiko
terkena infeksi menular seksual, berkonsultasilah dengan tenaga kesehatan yang tepat. Jangan hanya menganggap diri sehat tanpa keluhan tanpa gejala, yang ujung-ujungnya akan memperburuk kondisi pasien tersebut. Oke, demikian. Baik, terima kasih banyak dokter untuk pemaparan materi pada webinar kita pagi hari ini.